awal. Oh ini mah tidak di awal, oh di pertengahan. Disebut ayyamul bid, Lailatul Badri, ketika bulan purnama 13, 14, 15. Bukan bulan Masehi ya, bulan apanya? Bulan Hijriah. Kalau tidak juga pertengahan, berarti akhir, tanggal 28, 29, 30. Tidak juga kedul berarti. Itu puasa pisan. Puasa 3 hari berturut-turut. Oh ini kan saya tidak 3 hari berturut-turut, tapi Senin Kamis bagus. Berarti kalau Senin Kamis dalam 1 bulan ada berapa? 8 kali puasa. Oh saya tidak Senin Kamis, puasa Daud bagus. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tidak. Oh minum teh. Jadi itu puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah diantaranya di bulan Rajab ini akan membebaskan kita, diselamatkan oleh Allah ketika sakaratul maut. 3 hari minimal 3 hari teh. Kalau bagus sama 1 bulan penuh bulan Rajab. Kalau enggak sebulan penuh bulan Rajab, berat itu. Sebulan Rajab penuh mah bulan Ramadan wae musnah meh. 27 hari. Masih berat kayaknya. Itu berenang 21 hari. Masih berat juga 11 hari, 3 hari, sehari henteu diwae. Memperbanyak puasa. Yang kedua wan nadam alama salafa minal atham. Yang kedua memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali terhadap dosa yang telah dilakukan. Banyak dosa yang kita lakukan kan? Dosa yang terasa maupun tidak. Mungkin kebanyakannya kita dosa yang terasa. Nempo bujur batur, bujur awe, dosa. Nah, nempo naon tah? Nempo anu dajal, dajal bujal. Dajal bujal teh ya di sisi lain rezeki, di sisi lain dosa oke. Kapan cenah ustaz dosa itu kalau misalnya berkedip, mantan kieu we molontot. Kedip-kedip dosa kali ini aja dosa dosa. Jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Wadhkuru khaliqal anam, kata Nabi. Yang ketiga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada zikir jahar atau zikir lisan, ada zikrul qalbi. Yang susah itu zikrul qalbi, ingat hati, zikir hati. Kalau zikir lisan insya Allah bari beres sholat juga kan astagfirullah, zikir lisan kan kadang la ilaha illallah, tapi ipan nama nempo gencak-cak kayak kan ngadaang reungit ngalaun. Tapi ini mah bisa zikir apa lisan mah, tapi hati. Yang susah itu zikrul qalbi, zikir hati. Makanya zikrul qalbi sebagian ahli tasawuf mengatakan zikrul hobi. Zikir hobi itu ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling susah. Makanya kita perlu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan banyak lupa dibanding ingat. Banyak lupanya dibanding ingat kita. Padahal kata Allah dalam hadis qudsi, ya bani Adam idza dzakartani syakartani. Wahai manusia, ketika engkau ingat kepadaku, maka itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, itu ada bentuk syukur kita kepada Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang masalah Bani Israel, perkataan Allah apa? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, kata Allah, uzkuru ni'mati allati, ingatlah terhadap nikmat-nikmatku. Kenapa bahasanya tidak syukur terhadap nikmat-nikmatku? Karena kalau sudah ingat biasanya langsung bersyukur. Ingat dulu baru bersyukur. Coba kalau kita melihat baliho dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, memperingati, ingat heula baru syukur. Makanya di dalam kitab Iqadul Himam
syarah daripada kitab Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari, asyukru ala salasati aqsamin. Syukur terhadap nikmat itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, syukur bil lisan. Yang kedua, syukur bil arkan. Yang ketiga, syukur bil janan. Ingat? Yang pertama, syukur bil lisan. Syukur dengan lidah. Mana dalilnya? Orang sekarang nanyakan dalil. Dalilnya surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu wahai Muhammad, kata Allah, fahadits, maka ceritakan. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan, ceritakan. Diceritakan itu bukan bentuk riya, tapi bentuk bersyukur dengan ucapan alhamdulillah anak saya sekarang sudah sukses. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah naik kelas. Alhamdulillah saya sudah gajian. Atau saya pinjam uang. Enggak, saya menceritakan doang. Jadinya mah bersyukur dengan lidah, dengan lisan. Yang kedua, syukur bil arkan. Syukur dengan anggota badan. Mana dalilnya? Surah Saba. Kata Allah, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, bersyukurlah dengan anggota badan. Maka ini kita duduk di sini, ini bentuk syukur kepada Allah atas nikmat sehat yang telah diberi. Bahkan Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengatakan, orang yang duduk di majelis ilmu salah satunya bersyukur terhadap nikmat diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita harus sering-sering, kalau ada waktu sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Di mana saja di majelis ilmu kita lengkap di sana. Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Kenapa? Kalau kita terus continue dalam melakukan kebaikan, kemudian sekali waktu kita sakit, kita tidak bisa datang ke tempat pengajian tersebut, tetap dicatat oleh Allah sebagai amalan ketika dia waktu saya. Itulah beruntung orang muslim, orang mukmin. Kemudian yang ketiga ada syukur bil janan. Ada jinan, ada janan. Kalau jinan lafaz jamak daripada jannah, artinya surga. Tapi kalau janan artinya hati. Bersyukur dengan hati. Dalilnya mana? Surah An-Nahl. Apa kata Allah? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yakini semua kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah bisa menggabungkan 3 kenikmatan, 3 syukur itu, syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan anggota badan, maka insya Allah dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita tidak mampu bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita. Syukur adalah salah satu bentuk untuk menambah kenikmatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan melimpahkan kenikmatan yang begitu banyak kepada manusia manakala dia mampu bersyukur terhadap nikmat Allah. Tapi kalau nikmat Allah tersebut tidak disyukuri, maka ingat, inna adabi lasyadid, kata Allah, bahwa siksa aku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salahnya itu semata-mata kebodohan saya pribadi. Kalau ada benarnya itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Khudh ma safa da'na qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.